Halo teman-teman, kini saya lagi berada di gudang kecil. Ini gudang kecil, gudang tempat peristirahatan saya ya. Kalau siang ya tidur di dalam rumah panas ya. Ini walaupun gudang kecil tapi adem ya. Dan kini saya berhubung tidak bisa tidur, saya akan membedakan antara ular, tali mongso atau cincin emas sama weling ya, karena masih banyak orang yang belum mengetahui antara weling sama tali mangsa atau cincin emas ya. Saya akan jelaskan dulu yang cincin emasnya dulu ya. Cincin emas ya, ini cincin emas itu tulisnya begini ya, dasarnya hitam ya, dia baik-baik dasarnya hitam, cincinnya itu kuning ya. Ini cincin emas. Dan ular ini kadang dibilang weling, orang-orang yang belum tahu kadang dibilang, yang weling dibilang cincin emas ya. Makanya kan ini yang saya bedakan biar teman-teman jelas ya. Dan ini ular ini sebenarnya berbisa, makanya dia nggak ditakutin karena dia sering gigit tapi nggak keluarkan bisa karena gigitnya belum semaksimal mungkin ya. Ini kalau gigit itu baru 1 menit tidak ada reaksi masukin bisa, tapi kalau sudah 2 menit ini akan mengeluarkan bisa. Tapi bisa ini emang tidak membusuk ya, tidak membusuk tapi bengkak ya, tapi sembuhnya lama sampai 6 bulan 7 bulan. Inilah cincin emas ya, makanya jangan nyepelekan ular cincin emas ya. Dia pada digigit enggak merasakan bengkak karena gigitnya cuma sebentar, gigitannya belum maksimal ya. Dan ini saya mau bedakan ya antara weling ya, biar jelas saya bedakan weling ya. Kalau weling gini ya, dasarnya hitam ya, cincinnya putih ya, dan putihnya itu lebar-lebar ya. Kalau cincin emas itu cincinnya kecil-kecil kuning ya, dasarnya sama hitam tapi cincinnya itu kuning ya. Nah, kalau weling cincinnya itu lebar-lebar ya, tingkat-tingkat ya. Dan kadang ada orang bilang, weling kok warnanya ada yang kuning ya. Karena ada yang kuning karena apa, lama nggak keluar dari sarang ya. Kadang tidur di tempat sampah sih ya, ular ini kadang di tempat yang lebet-lebet ya, yang kotor ya. Dan ini menyatu sama tanah akhirnya kuning, tapi kuning itu lama-lama bisa luntur, bisa menjadi putih lagi seperti semula ya. Ular ini tidurnya tempat lebet-lebet, bisa sama refill malam ya, luarnya malam tapi ini sering tidur di pohon ya. Dan ini sering tidurnya di lubang, kalau nggak di lubang di tempat-tempat sampah ya. Jelas ya, seperti ini bedanya weling sama cincin emas. Saya taruh dulu cincin emasnya ya. Nah ini weling seperti ini, sering tidur, saya ulangin ya, ini tidur di tempat yang lebab-lebab, makanya ini baunya itu nggak enak ya. Baunya itu, ini kalau orang Jawa bilang langu itu belum seberapa ya, ini benar-benar bau. Tapi saya biasa tidur sama ular di sini ya, sering berbau semacam bau ular ini ya.
jadi udah terbiasa ya. Pokoknya gigitan ular ini sangat mematikan ya. Bedanya cuman sedikit ya. Kalau ular cincin emas 2 menit, kali ini pakainya detikan ya. Makanya kadang tangkap dulu, ada orang bilang ya, saya pernah tergigit ular, orang sini pernah tergigit ular seperti ini ya. Katanya saya digigit ular nggak apa-apa, ular beling ya. Ya ditanya, gigitnya lama apa sebentar? Ya sebentar, padahal belum tentu sebentar, karena bedanya cuma kayak gini ya. Lihatin baik-baik ya. Cet. Sama ini. Tahu nggak antara lama sama sebentar? Pasti dia bilangnya sebentar, karena baru pernah ngalami digigit ular seperti ini ya. Ntar lama-lama orangnya, kalau seandainya digigit jam 7 malam ya, ntar setengah hari pagi ya, mau menjelang pagi, efeknya ngantuk, langsung out ya, meninggal. Makanya walaupun pernah gigitan ular semacam ini, walaupun sebentar atau lama, tetaplah waspadalah, minta pertolongan ke dokter maupun ke RS ya. Hati-hatilah ular semacam ini. Tahu saudara, teman-teman ke sawah ya, tergigit ular seperti ini, walaupun lama walaupun sebentar, tetaplah waspadalah, langsung lari ke dokter ataupun ke RS ya. Ini bedanya, di sini nggak ada pelang ya. Kalau pelang sama seperti ini, cuman bedanya antara putih sama putih itu jaraknya agak jauh ya, agak antara segini sampai segini ya. Kalau meling berdekatan seperti ini, dan kalau melang itu kepalanya hitam semua ya, nggak ada coretnya putih seperti ini ya, kanan kiri putih ya, dan ekornya pun runcing ya. Itu kalau melang ya. Ini kalau ini meling ya, ini meling super ya. Ini super. Makanya berhati-hatilah. Tadi udah waspada, udah tahu, udah paham cincin emas seperti itu tadi ya, cincinnya kecil dan ini cincinnya lebar-lebar. Padahal saya mempunyai 2 ekor beling, tapi yang ini super, tapi yang ini udah termasuk super, tapi ini agak kecilan ya, agak kecilan ya. Ini ular ini pernah ngalamin kerusakan nih, mungkin tarung atau ama mangsanya, atau mungkin bisa juga kepacok orang ya, nggak tahu ya. Ini cacat ya, ini bisa kembali semula, tapi lama nunggu kulit mulus lagi itu paling enggaknya antara ganti kulit 10 kali atau 15 kali ya. Ini ularnya adalah, ini ularnya badannya mulus tapi ininya cacat ini ya. Ini sama satu jenis ya, yang ini tapi yang ini agak kecil, yang ini agak besar ya. Hanya ini besar, biasa ciri khas ular seperti ini kepalanya tuh diumpetin ya, kayak ini ya, diumpetin. Tapi ini enggak, karena ini benar-benar liar sekali ya, brutal ya, panas ini, reptil yang mematikan ya. Ya, saya simpan ya, simpan. Ya, dan kini saya masih punya 2 refill lagi ya.
ini sama-sama ada cincinnya tapi berbeda juga ya. Nah, ini yang dinamakan ular kadut ya. Ular ini tinggalnya di air ya. Ini ular air ya. Namanya ular kadut. Kalau sini orang sini ngomongnya ular dot ya. Ini sama-sama ada cincinnya tapi cincinnya itu remang-remang ya. Ini remang-remang ya. Ular ini tidak berbisa ya. Ini udah ukuran panjang dan kepalanya itu mirip anaconda ya. Ini ada contengnya hitam, ada alisnya hitam ya, di matanya itu ya, di atas mata ya. Ular ini tidak bisa, karena ular ini tidak mempunyai naluri seperti ular-ular yang lainnya ya. Ular ini ditangkap tetap menggigit, tidak ada konsentrasi sama manusia itu tidak mempunyai ya. Beda sama ular-ular di darat ya. Kalau ini ular air ya. Kalau weling, cincin emas, kobra itu kan ular darat ya. Kalau ini ular air. Ular kadut namanya. Ini kulitnya tuh benar-benar kuat. Kulitnya tuh kuat ya. Ya saya masukin ya. Saya tunjukin lagi. Ini saya mempunyai 1 ekor lagi ya. Mempunyai 1 ekor lagi. Ini ular king koros ya, bisa juga disebut ular jelly ya. Ular jelly. Kenapa disebut ular king koros? Karena mungkin ya kepalanya tuh mirip koros ya, kepalanya mirip koros, badannya tuh mirip king cobra ya, mirip king cobra ya. Ada batik-batiknya ya, ada coret-coretnya putih-putih ya, agak keputihan, ada kecoklatan ya, tapi beda tetap. Kalau king cobra tidak ada di telapaknya, itu nggak ada centengnya hitam ya. Kalau ini ada centengnya hitam, bedanya itu. Badannya mirip king cobra tapi kepalanya mirip koros, makanya disebut king koros. Ular ini tidak berpisah ya. Ular ini bisa tidur pun di lubang, bisa tidur di pepohonan ya. Ya ular ini belum super ya, ular ini masih kecil ya, belum begitu super ya. Ya, terima kasih, saya masukin ya. Udah saya lihatin tadi 4 refill ya, yang saya punya ya, yang saya merawat ya, yang di sini ya. Udah saya masukin ya. Saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman semua ya. Tolong share kami, subscribe dan komennya ya. Terima kasih. Kami sabar mau lanjutkan beristirahat. Terima kasih.